Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kesempatan ini, kesempatan yang insyaallah sangat dimuliakan Allah ini, saya akan menyampaikan satu buah dakwah yang berjudul apa judulnya? Golongan orang-orang yang akan dicari oleh masjid ketika masjid Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang masjid, semua masjid yang ada di dunia ini itu akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Namun sebelum masjid ini dimasukkan ke dalam syurga, ternyata masjid ini memanggil atau mencari 3 golongan orang-orang yang akan ikut masuk ke dalam syurga bersama dengan masjid ini. Yang manakah yang pertama itu? Yang pertama adalah pengurus-pengurus atau dalam bahasanya panitia masjid. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua panitia-panitia masjid yang ada di sini, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang pertama dicari oleh masjid yang ikut bersama ke dalam syurganya Allah. Akan tetapi tentunya kalau kita bertanya, panitia yang semacam apa atau yang seperti apa? Karena ada juga panitia masjid, pengurus masjid, tapi tidak untuk memikirkan bagaimana masjid ini menjadi makmur. Ada panitia masjid yang hanya menjadi penyebab malah adanya kerusakan di masjid. Bahkan ada panitia, sesama panitia masjid, yang tidak saling bicara. Kalau panitia si A masuk dari pintu kanan, maka panitia yang si B masuknya di pintu kiri. Tak ingin mereka berjumpa dalam satu titik. Kenapa? Adanya saling tidak senang di dalam hati. Nah, saya merasa bukanlah panitia-panitia yang seperti ini. Tentunya kita tahu bukan bahwa panitia masjid itu bagaimana memikirkan kedamaian, kemakmuran masjid ini. Panitia masjid itu, pengurus masjid itu berpikir agar bagaimana orang-orang yang datang ini senang, nyaman beribadah di dalam masjid. Bukan ketika orang datang beribadah merasakan kegelisahan dan kegundaan saat beribadah kepada Allah. Ada juga panitia masjid yang kesenangannya berprotes saja.
ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang dicari nanti oleh masjid yang dimasukkan ke dalam syurga Allah adalah panitia atau pengurus-pengurus masjid. Yang kedua adalah orang-orang dermawan masjid, atau kalau dalam bahasanya adalah penyumbang-penyumbang masjid. Dan ternyata Masya Allah, di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, kalau kita adalah orang-orang yang rajin ke masjid, insya Allah, amin, ada tuh orang-orang yang ditemukan begitu dermawan ketika masuk ke dalam masjid. Saking dermawannya, seluruh orang yang datang berjemaah diberikan makan gratis. Ya, apalagi kalau hari Jumat, ada namanya Jumat berkah. Pokoknya yang datang berjemaah Jumat, kalau pulang Jumat insya Allah semuanya makan dulu baru pulang ke rumah. Ada tuh orang-orang yang seperti itu. Artinya orang-orang yang dermawan, berinfak, bersedekah untuk masjid. Ya, tentunya mudah-mudahan kita ikhlas, diberi yang keikhlasan. Namun lagi-lagi saya sampaikan bahwa persoalan keikhlasan itu hanya kita dengan Allah yang tahu, bukan kita sebagai manusia. Ada kalanya orang lain terlihat tidak ikhlas, namun dalam hatinya ikhlas kepada Allah. Begitupun sebaliknya, ada orang yang terlihat begitu sangat ikhlas, tetapi di dalam hatinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perasaan ingin dipuji, ada perasaan ingin agar bagaimana ketika dia bersedekah namanya terangkat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang kedua. Kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang rajin bersedekah untuk masjid. Bayangkan saudaraku, kalau kita menjadi penyumbang masjid, anggaplah kita menyumbang 100.000, lalu yang 100.000 itu dibelikan fasilitas untuk masjid. Contohlah, panitia masjid berencana akan melakukan pembangunan masjid, akan diganti lantai masjid, dan uang kita ini dikumpulkan dalam satu wadah. Lalu panitia masjid yang tadi, pengurus masjid yang baik, mengumpulkan kemudian membelikan fasilitas masjid, bahan-bahan pembangunan atau penggantian lantai itu, seperti tegel, semen, dan pasir. Maka bayangkan saudara kena muliakan Allah, apabila uang kita yang 100.000 itu masuk berkompromi, berceka-ceka, patungan, ya, ikut berpartisipasi antara 100.000 itu, maka bayangkan ketika lantai masjid itu senantiasa dipakai beribadah kepada Allah, selama orang-orang di sekeliling itu, jemaah masjid memakai untuk bersujud salat kepada Allah, maka kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang tadi, yang melakukan salat atau mengaji di dalam masjid. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, mungkin kita telah lebih dulu wafat, dan orang-orang di belakang kita melakukan ibadah di dalam masjid yang kita berikan sumbangan itu, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita pada saat kita sudah berada di dalam kubur. Yang terakhir adalah orang yang nanti dicari oleh masjid pada saat akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah adalah orang-orang yang suka atau senang berjemaah di dalam masjid. Nah, inilah yang kayaknya sangat mudah untuk kita dapatkan, atau mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Hanya dengan bermodalkan rajin berjemaah di masjid, insya Allah kita nanti akan dicari-cari oleh masjid. Sebelum masjid ini dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah, nanti akan dicari, mana ya Allah orang-orang yang senang beribadah, orang-orang yang senang berjemaah di dalam masjid, orang-orang yang senang berjemaah di dalam rumahmu.
Jemaah yang dimuliakan Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini maksud dengan orang-orang yang senantiasa beribadah di dalam masjid. Kata guru kita, masjid itu adalah rumah-rumah Allah di masjid. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah dimanapun di muka bumi ini, agar insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah bersama dengan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi ini. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terutama kepada pribadi saya. Mudah-mudahan sayalah dan keluarga saya yang pertama mengamalkan apa yang saya sampaikan barusan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.